Terus bodoh amat emang gua pikirin. Utama yang bikin patah semangat. Pokoknya lama banget rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bersama Kang Asik, biasa teman-teman, apapun dan bagaimanapun keadaannya, ya sudahlah, pokoknya kita asikin saja. Pada kesempatan ini Kang Asik ingin berbicara seputar yang umum, selalu diperbincangkan dan diidam-idamkan oleh pada umumnya YouTuber pemula. Hal yang umum itu adalah layaknya sebuah tiket nih teman-teman, layaknya sebuah kursi kekuasaan. Aduh. Yang dimaksud Kang Asik di sini adalah sebuah kalimat yang disebut monetisasi. Jadi Kang Asik pengen tertawa terus kalau mendengar monetisasi. Wajar sih semua menanti hal ini, termasuk saya secara pribadi sebenarnya jungkir balik tiada henti mencari subscriber dan jam tayang waktu itu. Seolah-olah tiada lelah teman-teman, seolah mempunyai keyakinan diri yang kuat. Itu menurut kasat mata dan pengakuan diri lahiriah. Padahal secara batiniah berbisik nih teman-teman. Ternyata ingin jadi YouTuber, ingin jadi konten kreator seperti orang lain yang kata menjanjikan itu benar-benar sangat melelahkan. Jadi di sini rasanya ada sesuatu yang harus Kang Asik sampaikan terkait monetisasi ini teman-teman. Baik itu dari segi bagaimana sih cara meraih monetisasi sebelum 365 hari, atau bagaimana sih keadaan mental kita secara psikologi sebelum monetisasi, atau bagaimana sih kepuasan mental kita setelah dimonetisasi, dan hal apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan pasca atau setelah monetisasi itu. Ini adalah sesuatu fenomena yang sangat membingungkan teman-teman sebenarnya, khususnya bagi YouTuber pemula. Ya pemula seperti Kang Asik ini. Apalagi ketika kita lagi bingung-bingungnya mendapatkan kendala pada waktu membangun channel. Bimbang dan seolah tidak ada rujukan yang pas manakala sedang merancang sebuah konten video waktu itu Kang Asik alami. Kadang-kadang nih teman-teman ya, di saat kita sedang membutuhkan sebuah tuntunan, mendambakan adanya pedoman dari seseorang, bagaimana cara menghadapi kesulitan membuat ide konten, bagaimana cara membuat konsep sebuah video, bagaimana cara merekam video, dan kendala lainnya di dalam membangun channel kita. Ternyata semakin kita banyak mencari rujukan di beranda YouTube nih ya, kalau kurang-kurangnya filter nih saringan di otak, akan tambah pusing dibuatnya teman-teman. Alasannya bukan berarti ilmu yang disuguhkan oleh para konten kreator itu tidak baik, bukan. Akan tetapi karena beragamnya pengalaman dan disiplin ilmu mereka dari berbagai bidang ilmu, soalnya semua ada ya. Maka untuk itu cara kita sebagai YouTuber pemula di sini katanya harus jadi diri sendiri, kan begitu ya. Nah ini yang sering Kang Asik ingin pertanyakan juga ya. Jadi kan gini ya, banyak yang menyarankan katanya bahwa jadi YouTuber itu, jadi konten kreator itu harus jadi diri sendiri. Betul sekali hal itu, tepat sekali adanya memang. Setuju Kang Asik juga ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana sih caranya untuk jadi seorang YouTuber yang jadi diri sendiri itu? Kan belum tahu ukurannya ya. Kalau sekedar saran doang ya gampang ya, insya Allah siapapun bisa mungkin kalau berbicara. Tapi ini yang Kang Asik rasakan, jadi yang sulit itu kan aplikasinya, yang sulit itu adalah penerapannya. Bener nggak teman-teman? Oke deh kalau begitu, jadi ini bercerita tentang pengalaman Kang Asik sendiri saja dulu ya. Barangkali nanti akan jadi studi komparatif atau perbandingan dengan perjalanan teman-teman. Tentunya kalau ada yang baik mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman. Misalnya ini nggak ada yang sepaham nih dengan Kang Asik nih, ya tidak apa-apa. Toh itu bukan merupakan suatu kesalahan ya nggak? Tapi paling tidak dengan misalnya ada sesuatu yang salah dari pendapat Kang Asik nih, maka tetap jadikanlah perbedaan paham itu
itu adalah sesuatu yang akan menjadi sebuah pembanding minimal teman-teman, yang akan memperkuat pendapat dan ilmu teman-teman semua semakin berkembang baik dan semakin berkembang biak. Kayak ayam berkembang biak ya. Jadi kalau menurut pengalaman Kang Asik nih ya, setelah mengalami perjalanan dari 0 hingga Kang Asik mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, menjadi diri sendiri ala Kang Asik tuh begini ya, kurang lebih ya. Jadi kalau salah mohon maaf, ini kan ala Kang Asik ya. Mungkin besok-besok di konten selanjutnya ada ala teman-teman. Jadi yang pertama nih teman-teman ya, jaga kondisi, ini penting. Jadi jangan mentang-mentang kita lagi sehat nih. Biasanya YouTuber pemula yang baru mulai merintis itu semangat juangnya sangat tinggi dan kadang lupa waktu teman-teman. Selain suka lupa waktu, juga pola hidup berubah seiring dengan aktivitas konten ini. Tidur larut malam, kadang-kadang pagi ya. Terutama nih hati-hati ya yang biasa merokok dan ngopi sebagai dopingnya nih. Ini jangan dianggap sepele, sebab apabila kurang tidur dibarengi dengan merokok dan ngopi yang berlebihan, jangan dulu protes ya, yang berlebihan ini akan merusak kondisi kesehatan. Kemudian gampang sakit. Lah kalau sudah sakit tahu sendiri, boro-boro ngonten, boro-boro mikir, makan saja rasanya pahit. Yang kedua nih teman-teman ya, jaga sikap. Jadi biasanya YouTuber pemula itu sering mencari rujukan ke sana kemari karena penasaran kan. Tindakan ini sangat bagus karena dengan melakukan seperti ini setidaknya kita akan banyak pengalaman dan banyak paham. Akan tetapi kalau terlalu sering melihat konten orang lain, kadang-kadang tidak terasa kita mengikuti loh teman-teman. Hati-hati di sini, kita harus jaga sikapnya adalah jangan karena kita suka dan tertarik dengan penyampaian orang lain tetapi melupakan kemampuan diri kita. Jadi bagusnya sih kalau kata Kang Asik, ambil beberapa hal penting dari video orang lain tersebut, baru kemudian olah ide konten videonya berdasarkan kemampuan dan skill kita yang kita miliki, apa adanya saja. Insya Allah teman-teman, hasilnya akan terkesan video kita itu adalah original dan video itu adalah karya kita, padahal melihat konten video orang lain. Gak apa-apa ya, gak apa-apa, yang penting kita buat konten aja. Kemudian yang ketiga ini teman-teman, informasi penting nih ya, keadaan mental kita sebelum dan sesudah monetisasi. Kalau sebelum monetisasi kita sering melihat YouTube Studio di menu penghasilan yang nampak garis merah sebagai capaian jumlah tayang. Seneng rasanya. Kalau garis merahnya semakin panjang ya, berarti kan jumlah jam tayangnya itu bertambah kan. Terus dilihat tiap hari, kok lama banget sampai 4.000 ya. Tetapi teman-teman kalau sudah monetisasi, jadi garis itu tidak ada dan hilang teman-teman. Jadi yang nampaknya setelah monetisasi itu adalah pengakuan dari YouTube bahwa kita sudah menjadi YouTube partner program. Ya nanti juga teman-teman yang belum monetisasi akan mengalaminya kira-kira seperti itu. Penghasilan kita adanya di estimasi pendapatan teman-teman. Jadi itu pun nilai dolar atau rupiahnya nilainya sangat kecil sekali ketika kita mulai dimonetisasi itu ya. Tiap hari nambahnya nggak seberapa. Kadang kalau kita tidak bikin konten nih ya, kita nggak akan dapat apa-apa teman-teman. Ya mau dapat apa-apa gimana, orang konten video tidak ada, lah naruh iklannya mau di mana, kan seperti itu ya. Di sini baru terasa kalau dulu sebelum monetisasi kita malas ngonten, videonya sedikit. Hal ini nih teman-teman akibatnya sangat terasa sekali ya ketika kita sudah dimonetisasi. Jadi kadang-kadang berpikir, kenapa ya dulu saya malas buat konten, begitu dimonetisasi, waduh konten video sedikit. Jadi pengali rupiahnya atau pengali dolarnya jadi sedikit, nah baru terasa. Kemudian teman-teman yang keempat, hal yang harus kita lakukan ya, ini sangat penting bagi yang belum monetisasi. Kalau misal teman-teman ingin segera monetisasi, terus terang saja teman-teman, kita harus benar-benar aktif dan giat, jangan malas. Sebab kalau kita malas-malasan, jangan harap bisa monetisasi dengan cepat.
Jadi bayangkan nih ya pengalaman Kang Asik. Jadi jumlah konten videonya waktu dimonetisasi itu berjumlah kalau tidak salah 137 teman-teman. Dengan rata-rata jumlah ditontonnya per video itu adalah 250 kali. Kang Asik membuat konten ini seminggu itu kurang lebih 4 kalian lah ya. Baru bisa dimonetisasi pada bulan ke-10. Jadi 10 bulan. Lama pokok rasanya ya. Pokoknya lama banget rasanya. Lama pokok rasanya ya. Jadi dari pengalaman Kang Asik ini teman-teman sudah bisa ngitung sendiri kan untuk membandingkan dengan keadaan channel masing-masing. Jadi jelas sekali kalau memang ingin cepat segera dimonetisasi itu kitanya harus rajin membuat konten video sebanyak-banyaknya. Terus harus rajin bergabung dan bersilaturahmi dengan youtuber pemula lainnya. Saling interaksi, makanya teman-teman di kolom komentar sering saling kunjung, sering nonton YouTube. Ya iya, kalau menjadi youtuber harus sering nonton YouTube ya. Nanti di sana akan dipertemukan dengan teman-teman yang senasib dan seperjuangan. Ini penting lagi teman-teman ya, bahwa percayalah bahwa orang-orang baik itu niscaya akan dipertemukan dengan orang-orang baik pula. Untuk membuat konten video itu pokoknya jalani saja apa adanya, seoriginal mungkin teman-teman. Kalau misal pakai background musik kita ragu-ragu nih ya, pakai musik jangan ya, ini ragu-ragu. Lebih baik itu jangan pakai, biar aman. Kalau konten kita original apa adanya, terus jumlahnya banyak, upload videonya konsisten, jangan terlalu banyak mendengar omongan orang lain pokoknya, terutama yang bikin patah semangat. Pokoknya lewati saja dan cukup katakan pada mereka yang kepo itu. Bodoh amat emang gua pikirin. Saya Kang Asik, berjumpa lagi di video berikutnya tentunya teman-teman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. John.